Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kenya Allah hidayah inayah anjeunna urang masih diparinan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala diparinan yuswa disadangan ku rizki anjeunna kesehatan ti anjeunna terutama hidayah inayah anjeunna sehingga urang mudah-mudahan salamina istiqomah dina jalan anjeunna pikeun ngalajengkeun pancen-pancen kahirupan anu diparentahkeun ku anjeunna diamanatkeun ku Rasul anjeunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa, daya kemarganan bakal diparinan pahala sapertos perang di jalan Allah insyaallah. Bahasan anu bade dipedaskeun ayeuna masih serat An-Nisa 78 karaos karintang pisan panjangna parintang pisan legaana sareng jerona. Nu dibahas nyaeta kecap anu kadang-kadang ngalahirkeun patarosan-patarosan sehingga katingana si Asarawi oge ngayagikeun pangaurang sadaya pangawuruh oge dasar pikeun ngawaler patarosan-patarosan berkaitan sareng dawa anjeunna kullun min indillah segala perkara ti sisi Allah ti sagedengan Allah eta nanten masalah seueur patarosan pengembangan teh kamari berkaitan sareng nah ari manusia teh bertindak beramal teh malulu kahayangna sorangan atanapi diwayangkeun ku Allah pan kitu kamari teh parantos diwaler wirahing manusia benten sareng makhluk nu sanes upami nu sanes musahhar di program jadi laras-laras diwayangkeun ku Allah tapi manusia mah mukhayyir tiasa milih tanaos dina wilayah milih oge bakalna ti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi hakikatna biasa milih eta bentena manusia sareng makhluk anu sanes nu sanes mah sadayana musakhar atau makuri dina kecap sanes diprogram tapi orang sadaya mah aya diprogram sapertos fisik urang pandangan urang sareng terjadina diterangkeun tapi anu ngadorong nama pilihan nyaeta nalika urang sadaya memfokuskan gitu nujukeun perhatian orang sadaya upaya orang sadaya nu boga kahayang karena parabotna kagungan Allah sadayana kagungan Allah tapi diri orang sadaya aya kesempatan pikeun milih alat milih dipaparinkeun ku Allah tapi jalanan manusia makhluk anu tiasa milih engke bakal tergantung naon pilihan urang sadaya. Urang kenging kebebasan memilih tapi pilihan urang teh aya nu dipikaridho ku Allah aya nu teu dipikaridho ku Allah. Naon bakal urang pilihan teh ya bakal urang teh mokuskeun perhatosan pikeun beda mah hiji perkara boga kahayang eta margina ke di akhirat anda bakal ditaros teh urang terdakwa saha terdakwa teh nu boga kahayang lain leungeunna lain sukuna lain parabotna da eta mah dititipkeun ku Allah dipaksa eta parabot pikeun nurut ka urang sanes kadang-kadang hiji mangsa sering didugikeun sebagai gambaran di dunia wae kadang-kadang teu ngagugu ka urang kanggo peringatan hakikatna pikeun ngagugu ka hayang urang
tangke di akhirat eta anu jadi alat perangkat nu dipaparin ka urang teh bakal mapadinan persaksian memberatkan atau meringankan. Leungeun suku waruga awak bakal jadi saksi ngaberatkeun urang atau napi ngahampangkeun urang. Da hakikatna maranehna oge terido upami midamal perkara anu teu dipikarido ku Allah tapi dipaksa ku urang. Kadang-kadang ku manusia eta rupina permasalahan anu parantos dibahas kamari ta ayeuna masih kena sekitar kullun min indillah sagala eta ti Allah patarosana alarsa sagala ti Allah kabutuh hirup urang sadaya sarana kahirupan urang sadaya sagalana leres ti Allah tarepina anu bade dibahas ayeuna. Alhamdulillah wengi ieu disarangan ku Ustaz Mulyanuddin bade mangwaoskeun oge mangterjemahkeun upami dipandang parantos jantre diteraskeun gili aya sakedik penjelasan diselang ku simkuring kanggo maparinan aksentuasi cek bahasa barudak ayeuna di garis bawahi tina aosan anu parantos didugikeun. Mangga ka Ustaz Mulyanuddin halaman 2444 paragraf terakhir panghanapna. Mangga. Wa indama tudaqikul nadaru tajidu anna kulla fi'lin min indillah. Dan ketika kita mengamati lebih jauh atau lebih dalam, kita akan mendapati bahwasannya segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alaisa lil insani siwa taujihi taqati. Dan bagi manusia itu tidak ada upaya kecuali hanya mengarahkan tenaganya saja. Pasabul ladzi yudakiru durusahu, maka bagi pemuda yang menghafalkan pelajarannya, lam yakhluk aklahu, dia itu tidak menciptakan akalnya, wala khalqa ainaihi allataini yaqra'u bihima, dan dia tidak menciptakan kedua matanya yang dia itu melihat dengan keduanya. Walakin akan tetapi aklahu solihun, akalnya itu diciptakan untuk hal-hal yang baik. An yufakkiru fil amril hasanil solihi, apakah dia akan menggunakannya dalam hal-hal yang baik. Au an yufakkiru fil amri redai, atau dalam hal-hal yang buruk. Wa ainahu solihatani, dan kedua matanya itu pun diciptakan untuk hal-hal yang baik juga. Li an yanduru bihima fi majlatin hajlatin, apakah dia akan melihat dengan mata itu hal-hal yang buruk. Au yanduru bihima fi kitabin, atau dia akan melihat atau membaca buku dengan matanya itu. Idan fahuwa sa'ata yaf'alu hada au yaf'alu dalika, maka ketika dia melaksanakan hal ini atau hal itu, hal yaf'alu dalika min wara'i rabbih, apakah hal tersebut tidak ada campur tangan Allah? La, tidak. Innahu lam yaf'alu say'an alal itlaqi, dia tidak melakukan sesuatu itu secara mutlak. Siwa taujihi taqatil lati khalaqahallahu solihatan, kecuali dia hanya mengarahkan tenaganya yang telah Allah ciptakan untuknya pada kebaikan-kebaikan saja. Li an taf'ala hada wa taf'ala dalika, untuk melakukan ini dan itu dalam kebaikan. Idan, oleh karena itu, pasawa buka wa aqabuka yakunani, pahala dan siksaan itu
ala taujihi taqatil fa'ilati, terhadap pengarahan tenaga ilal amri solihi, kepada hal-hal yang baik, au amril si'i, atau kepada hal-hal yang buruk. Fa indama yaqulu rabbuna kullu min indillah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu min indillah, segala sesuatu itu dari Allah, naqulu, maka kita berkata hada hakun wasidkun, ini hak dan benar. Falladhi, maka bagi orang-orang yang ahmala fi zaro'ati ardihi, yang mengabaikan lahan pertaniannya, walam yasmadha, dan tidak merabuknya, aulam yarwiha, atau tidak menyiramnya, wa asobahu jadbun, dan menimpa padanya kekeringan, fahada natijatun adami taujihihi taqatil makhluqati lillahi, maka ini adalah tidak ada upaya untuk memaksimalkan ciptaan Allah fi mazalihas sahihi, pada hal-hal yang baik. Lakin, akan tetapi, indama yamtani'ul mataru, apabila tidak turun hujan, fala amila fi dalika lil insan, maka manusia itu tidak bisa apa-apa. Panawa misul kauniyatu, dan sunatullah atau aturan Allah itu sunahullahu, Allah yang membuatnya. Wa may ya'khud bi asbabiha, barang siapa yang tidak mengambil sebab-sebabnya itu, tu'ti, barang siapa yang mengambil sebab-sebabnya itu, tu'tihi, maka dia akan mendapatkannya. Wa in asobatil insanu sayyi'atun, dan jika menimpa kepada manusia itu kesulitan, fi itori hadihi, fi itori, dalam hal ini, hadihi fahiya min indil insan, maka ini adalah dari kehilapan manusia itu sendiri. Li'annahu, karena dia lam ya'khudu bil asbabi, tidak mengambil sebab-sebabnya. Wa ma yantabiqu alal fardi yantabiqu aidon alal jamaati, dan apa yang menimpa pada individu, dan apa yang sesuai dengan individu, maka sesuai juga dengan pada kelompok. Faladi yal'abu al-maisiro, maka bagi orang yang bermain judi itu, wa ya'ti lahu khorba wa damaro, kemudian menimpa padanya kesulitan dan kesusahan, hadza min nafsihi, ini karena ulah dia sendiri. Li'annahu, karena dia talqal awamiro minal haqi, dia itu mengabaikan perintah-perintah Allah. Bi alla yumarisu tilkal abi, untuk meninggalkan permainan itu. Wa ayyi ummatin, dan bagi sebagian umat, istakat min doikil ardi, yang mengeluhkan tentang min doikil ardil jaro'iyati, tentang lahan pertanian, wa doikil rizki, dan tentang mata pencaharian atau susahnya mencari rezeki, fahada bisababil ummati nafsiha, ini disebabkan karena umatnya sendiri. Li'annal qaimina bil amri, karena pemimpinnya itu, kana alaihim, dia itu seharusnya al amalu litanmiyatil mawaridi binisbatil linamawil sakani, dia itu seharusnya mengembangkan sumber-sumber atau potensi-potensi yang ada demi kesejahteraan umatnya. Aya ngalegaan nalika di awal ngeningakeun kasus-kasus individu. Bade hasil bade henteu itu tergantung pilihan individu teh. Kagungan hak milih upami sabab ditincak ngahasilkeun akibat. Mun teh ditincak moal ngahasilkeun akibat, berarti kesalahan dina nangtoskeun migawe sabab atau nepi henteu. Tina sunnatullah teh. Dina hal ieu name tertuju ka pribadi. Tadi legaan ayeuna salerusna saurna nu berlaku pada individu juga terlaku kepada kelompok.
nanti ada kekeliruan individual, ada kekeliruan komunal. Tadi sampaikan didugikan mengeluh mengenai cuaca, mengeluh mengenai hasil gagal, mengeluh mengenai tidak turunnya hujan atau kegersangan, itu adalah kesalahan kelompok. Ada kekeliruan kelompok komunal. Kenapa? Persis sami di alam pun kan tadi ayat sabab akibat. Nu sabab akibat dipilih ke perorangan atau perilaku secara kelompok. Tetap sadaya paparin Allah. Tapi pada akhirnya bakal tergantung kepada tindakan dan pilihan. Ngawitan perorangan individu tak ada namanya karena kelompok. Upamanya aya nu karawa sulit, berat, ekonomi berat, dunia tidak ramah. Itu adalah gejala ada kesalahan tindakan baik secara kelompok ataupun secara generasi ke generasi gitu. Jadi umpamanya ayeuna karaos ada pemanasan global, cuaca iklim tidak teratur. Kulun minillah, semua dari Allah. Tapi yang menyebabkan buruknya karena tidak memenuhi aturan-aturan Allah, hukum Allah yang ada di alam. Persis seperti ketika konflik pribadi, urusan individu, urusan masyarakat, urusan komunal, urusan alam seluruhnya, itu juga dalam hukum yang sama. Ketika berlaku untuk perorangan individu, dia juga berlaku untuk kelompok. Sami hukumnya seperti itu. Sadaya dicagikan ku Allah. Ketika salah memilih, tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan sunatullah, akibatnya akan terjadi yang tidak menyenangkan dari Allah, tapi tindakan kita yang menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Katingana ngalegaan. Mangga teraskeun waladi yat abuna. Waladi yat'abuna wa yurahikuna annana nahtamilu ghaflatin ajalin. Dan apa yang melelahkan juga menyulitkan kita itu disebabkan karena kita menanggung kelalaian generasi sebelumnya. Patajama'at muskilatun, maka kelalaian itu atau kesulitan itu berkumpul fauqa ru'usin jailin wahidin, pada satu generasi. Walau anna kulla jailin sabikin, dan kalaulah umat atau generasi terdahulu itu koma bimas'uliyatihi, menjalankan tugas pokoknya masing-masing, lakanat muhimmatil ajyalil haliyati aqalla ta'ban, maka kesulitan yang dihadapi oleh generasi sekarang itu akan lebih sedikit, akan lebih kecil. Pamadamati ladaina ardin solihatin, dan ketika di hadapan kita itu ada bumi yang kondusif, diantun bita, untuk ditanami, kana alaina, maka seyogyanya kita itu an-na'idaha wa nastagilul miyaha al-jawfiyati fi jiro'atiha, maka seyogyanya kita harus menyiapkan tanah itu, kemudian menyiapkan air tanah atau mengebor air di lahan pertanian kita. Pamas alatu, maka masalahnya itu adalah idan kasalun, dikarenakan oleh kemalasan, min ajalin sabiqatin, dari generasi yang sebelumnya. Wa madama hunnaka mahzunun fil miyahi jaufiyati, maka selama ada tersimpan air di dalam tanah, kana yajibu, maka kita itu wajib anak malal akla linas bitu asrorullahi fi kauni, untuk memperhatikan dan meneliti
rahasia-rahasia Allah di muka bumi ini. Falaisa minad dururi an yanjilal matoru. Maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk menemukan air. Li'annal haqqu yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi apil ardi. Alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan annallaha, sesungguhnya Allah itu anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit itu air. Fasalakahu, maka Allah menyalurkannya. Yanabi afil ardi, sumber-sumber air di tanah. Wa ja'alallahu lil miyahi masariba, dan Allah itu menjadikan saluran-saluran air fil ardi di tanah. Hatta tastati'al biladu, maka beberapa negara berupaya datal hararati sadidatil wusulu ilal miyahi jaufiyati, berusaha keras memaksimalkan usaha untuk mendapatkan air tanah itu. Wala tata'aradul miyahal al-muntasaratu pil mastohatil kabiratil litabakhuri, dan tidak mengganggu saluran air yang di atasnya atau di sungai. Laqad akhfallahu juz'an minal miyahi fil ar, dan sungguh Allah telah menyembunyikan beberapa bagian air di dalam bumi itu, lissolihil insani, untuk kemaslahatan manusia. Wafil biladil harati, dan di negara yang bercuaca panas, najidu al malihu wadahan ala satohil turbati, maka kita akan mendapati garam di permukaan buminya. Dalilun, ini menjadi bukti bahwa ala anal haqqo wa doa konunun taktiril miyahi adbati litakunu solihatal lisyarbi wa zaroati. Ini menjadi bukti adanya hukum siklus air, atau dalam bahasa ilmiahnya evaporasi. Al-adbati yang menyimpan air tanah, litakunu solihatan, agar keadaan air itu baik, lisarbi, untuk diminum, wazaroati, dan untuk lahan pertanian. Asarawi ngabantun kesadaran orang sadaya, birahing Allah nyayagikeun sagala kabutuh hirup orang sadaya. Sai anu utami pokok engke ngalairkeun makanan. Cai teh dua rupi, aya cai anu jaufiyah di dalam tanah, cai di dalam tanah, aya cai muntasyiro di permukaan. Sana sumberna boleh jadi sama, tapi ada yang di permukaan, kemudian ada yang Allah simpan di dalam tanah. Jadi di lebet bumi teh aya cadangan cai, bahkan aya walungan yang mengalir, air yang tawar. Nah, kemudian yang di permukaan nanti ada yang tawar, ada yang asin. Yang tawar daya tahannya ada batasnya, tapi yang asin justru untuk menjaga ketetapan manfaat buat manusia. Diasinkeun teh jika lauk asin diasinkeun, diawetkeun. Kemudian ketika dipanasi oleh matahari terjadilah penguapan. Penguapan itu adalah pengembalian air kepada ketawaran. Jadi nanti air yang menguap tawar, yang di tanah yang tersisa jadi uyah gitu. Nanti akan turun lagi jadi hujan. Nanti sampai seperti tadi, ada yang disimpan di dalam tanah, ada yang disebarkan di dalam muka bumi untuk keperluan yang jangka pendek, dan kemudian ada kemungkinan bisa jadi tercemar. Tapi ada sebagian jadi asin.
Jadi sebetulnya air asalnya tawar, air laut pun tawar sebetulnya asalnya. Tapi karena kumpulan mineral dari bumi kemudian mempengaruhi air jadi asin. Tapi justru asin itu positif karena dia akan tetap di dalam kemuniannya, dipisahkan lagi. Nah seperti itu. Jadi kulun minillah itu betul-betul dari Allah, bahwa disediakan segalanya oleh Allah. Bahkan di bawah tanah ini ada saluran-saluran air, penyimpanan air untuk manusia. Maka ketika orang mengeluh tentang kekurangan air, bukan salah Allah. Ketika orang mengeluh tidak turun hujan, sebetulnya kesalahan mereka karena sistem sirkulasi yang terganggu dan orang tidak taat kepada hukum Allah yang ada di alam ini. Jadi meyakinkan buat kita tadi sidkun dan hakun, benar dan hak bahwa Allah mengurus segalanya, bahkan air serinci itu. Karena air itu tidak berubah, terus saja sirkulasi terjadi. Seperti yang tadi, sebagian diserap di dalam tanah untuk penyimpanan, sebagian di permukaan, kemudian ada yang diproses jadi asin. Tujuan jadi asin untuk pengawetan potensinya. Kemudian garamnya juga jadi bahan baku untuk kehidupan manusia. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kalau ada terjadi ketidaknyamanan, kegersangan, kemudian tidak turun, sebetulnya itu masih perbuatan manusia menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala, menyalahi hukum Allah yang ada di alam. Tadi disampaikan karena penguasa-penguasa pengatur urusan mereka tidak mampu untuk mengawetkan, mewariskan kesuburan. Ketika dirusak alam, maka terjadi yang kita rasakan. Barangkali saya Azharawi membaca situasi dunia sekarang yang terjadi ketidakstabilan, cuaca yang tidak bersahabat, kemudian bencana alam. Sebetulnya semuanya dari perilaku manusia ketika tidak mampu membaca dan menggunakan sunatullah yang ada di alam. Pada semuanya sudah diatur dengan sangat baik. Sebenarnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, sudah beres sebetulnya, tapi manusia yang merusak sistem dan sirkulasi sumber kehidupan. Jadi ada air di bawah tanah, jaufiyah, ada air yang muntasyiroh di alam dunia di luar, ada yang tawar, ada yang diproses jadi asin, sengaja Allah asinkan dengan proses tertentu. Tapi yang di dalam tanah itu adalah air tawar. Dan ketika manusia cerdas dan kreatif, maka tidak mungkin terjadi kekurangan pangan sebetulnya, ataupun kekurangan air. Kenapa? Karena sudah disiapkan sebelum kita ada. Sistemnya sudah diatur. Tapi kesalahan manusia ketika tidak mampu membaca, kemudian mengikuti sunatullah yang ada di alam. Maka lanjutkan paragraf kedua. Wa quluna na'rifu qanunu tabakhuri, dan kita semua mengetahui tentang hukum penguapan atau evaporasi. Fa indama na'ti bikubin minal miyahi, dan ketika kita membawa segelas air, wayan surahu alal mastahil hujratin, yang kemudian kita curahkan pada batu yang luas, musahatiha khamsatun wa isruna mitron muraba'an, yang luasnya itu 25 meter persegi, palmiyahu tatabakhuru bisur'atin, maka air itu akan menguap dengan cepat. Lakin akan tetapi lau tarokna kami yatal miyah, kalau misalnya kita simpan sejumlah air nafsiha pi kubin jujazi, pada di gelas kaca,
falantan kuso ila qadron do'ilan dil goyah, maka yang menguapnya itu akan sedikit. Idan, maka karena hal itu pakullama zadal mastohu kanal bikharu asro'a, semakin lebar semakin luas tempat curahannya, maka penguapannya akan semakin cepat. Waja'ala ba'duha minal ma'i wa aradal haqqo, dan Allah Subhanahu wa taala bermaksud antakuna salah satu arba'in ya bisati minal miyahi, dan maksud Allah adalah keadaan air di bumi ini 2/3-nya. Li annal ma'a aslu kulla sayyin hayyun, karena air itu adalah sumber dari kehidupan. Wa ja'ala ba'duha minal ma'i malih, dan Allah jadikan sebagian dari air itu malih, asin, hatta la ta'sana wala tatagoyaro, maka air itu tidak berubah dan tidak juga berubah baunya. Wa tujadu hadihi miyahi fi masahatin mutasiatin, dan air ini ada di tempat yang luas, hatta tatabakhara wa tanzilal matoro, maka yang di luas, yang air yang ada di tempat yang luas itu kemudian menguap, dan setelah menguap kemudian turun hujan. Pama yajri pil wadiyani yajri, dan air yang ada di sungai di lembah-lembah itu tetap mengalir. Wal mutabiqi minal miyahi yasna'u lahu minallahi yasnahu lahul haqqu masaribu fil ardi, dan air-air yang berada di bawah permukaan tanah atau air tanah tadi, mereka tetap mengalir di saluran-salurannya di dalam bumi. Li'annahu ma'un adbun, dan mereka itu adalah air yang tawar. Hatta yastakhdimul insanu dukauhu al-mauhubu lahu minallahi, sehingga manusia dengan kecerdasan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, payastakhrijul miyahu minal ardi, maka dia dapat mengeluarkan air itu dari tanah. Fal haqqu, dan Allah Subhanahu wa taala khalaqalana kullama yumkinu an yuhaqqiqu lana istakhrujul qutil hayati, memberikan kecerdasan kepada kita dan juga menciptakan beberapa ciptaannya yang memungkinkan kita untuk bisa mengeluarkannya dan mengambil nutrisinya untuk kehidupan. Wa subhanahu al-qail, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul, katakanlah, a'innakum, apakah pantas bagi kamu, latakfuruna, untuk kufur, billadzi khalaqal ardo, kepada yang menciptakan bumi, fi yaumaini, pada 2 hari, wa yaj'aluna lahu, dan engkau menjadikan di sisi dia itu angdada, sekutu-sekutu. Dalika rabbul alamin, Allah itu adalah Rabb alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya, Allah menjadikan di muka bumi itu gunung-gunung, min fauqiha, di atasnya, wa baraka fiha, dan memberikan keberkahan padanya, wa qaddara fiha, dan menentukan padanya aqwataha, sumber-sumber makanan, fi arba'ati ayyamin, pada 4 hari, sawaun, sama saja, lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Ayat boleh dijelaskan di dia. Allah menyiapkan dunia dalam 2 hari, kemudian menyiapkan makanan, aqwataha, makanan, fi arba'ati ayamin, dalam 4 hari, sawaan lisailin, sama saja bagi yang bertanya. Maksudnya adalah 2 hari tambah 2 hari jadi 4. Jadi bukan penciptaan awal 2 hari, yang kedua 4, bukan 2 dan 2, jadi 4, itu yang dimaksud. Walaupun hari dalam hitungan masa penciptaan dunia tentu saja bukan hari yang
kita kenal. Tapi periode Allah menciptakan dalam 2 hari, jadi 4 hari. Yang pasti adalah semua yang diciptakan Allah untuk membantu kehidupan manusia. Kulun min indillah. Semua yang kita terima, kita hadapi, kita rasakan semuanya dari Allah. Walaupun prosesnya seperti tadi, ada sirkulasi yang tidak boleh diganggu. Ketika terganggu, maka yang terjadi adalah hal-hal yang memberatkan manusia karena tidak sesuai dengan sunnatullah. Persis seperti masalah pribadi tadi. Ketika kita tidak menghafal, tidak akan lulus. Ketika petani tidak menggarap tanah, dia akan gagal. Dalam kehidupan dunia global pun seperti itu. Sebetulnya sunnatullah sudah ada di dalam kehidupan dan dia punya hukum sendiri. Dan kita punya hak pilih, tapi juga kita dibekali kecerdasan. Seyogyanya memilih tindakan yang sesuai dengan sunnatullah sehingga yang kita terima kebaikan itulah dari Allah. Maka ketika terjadi sebaliknya, itulah adalah kesalahan kita dalam menerima rezeki dari Allah, bekal dari Allah. Jadi jangan salahkan Allah. Kenapa? Karena ketika terjadi suatu yang tidak mengenakan, tidak menyamankan, bahkan menyengsarakan, itu bukan dari Allah, tapi ketidakmampuan kita untuk mengikuti sunnatullah yang ada di alam. Bahkan tadi Allah mengajarkan kita proses menyuling air hujan, air laut bisa diminum, kemudian disuling, dipanasi, nanti airnya yang murni akan naik, kemudian mineral yang tidak perlu, kemudian garam diantaranya akan tertinggal. Itulah cara penyulingan yang diajarkan oleh Quran. Negara-negara yang tidak punya cadangan air banyak sekarang bisa mengambil air dengan cara seperti itu, disuling, dan itu adalah sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diasinkan? Supaya tidak tercemar, supaya dia tetap dalam manfaatnya, melahirkan air yang azbun, yang tawar. Nanti ada sisanya adalah garam. Semuanya jadi baik buat kita. Fungsi garam untuk menjaga tidak tercemar, garamnya sendiri jadi manfaat buat manusia. Itulah kasih sayang Allah. Maka kulun min indillah, semuanya dari Allah. Tapi jadi baik jadi buruk, kesalahan kita, ketidakmampuan kita mengikuti, memahami sunnatullah. Maka lajengkeun fa iyyakum an taqulu, maka hati-hatilah kalian jangan sampai berkata inna sakana saya jiduna anil kuti alladhi fil ardi. Semakin banyak penduduk, maka akan terjadi krisis pangan di muka bumi ini. Walakin akan tetapi i'tirafu bihumulil kudrati al-ibda'iyati lil istimbati. Ketahuilah bahwasanya hal itu bisa terjadi karena tidak adanya kemampuan untuk melahirkan inovasi. Fabu dan an yaqulallah, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah telah menetapkan padanya sumber-sumber makanan. Fala qaulu yusaddiqu min ba'di qaulillah, dan tidak ada perkataan yang bisa dibenarkan setelah dari firman Allah. Wahab anna muwadifan, dan salah satu contohnya adalah ada seorang pekerja, walillahil misalul a'la, dan tidak ada yang pantas dijadikan contoh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'a fi awali sahrin bitamwini sahri kullihi, maka seorang pekerja itu datang pada awal bulan, kemudian dengan perbekalan selama 1 bulan selamanya. Wa wada'ahu fi mahzanil baiti,
maka persediaan makanannya itu disimpan pada lemari di rumah. Waja'a zuhril yaumi, maka datanglah waktu duhur pada satu waktu. Walam yajidu zaujatahu qad a'adat al-goda'a, maka dia mendapati istrinya tidak menyediakan makan bagi dirinya. Pamada yahdusu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innahu yagdobu, maka si pekerja tadi marah. Nah, walaqad wadoa rabbuna aqwatana mahzunatan fil ardi. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan sumber-sumber makanan untuk kita di dalam bumi ini. Wa nahnu la na'malu bil qadril kafi alal istimbatil khairi minha, dan kita tidak cukup maksimal, tidak banyak upaya yang diberikan untuk menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanahu yuwadihu lana, dan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan juga memberi penjelasan kepada kita tentang 3 tahapan atau 3 perkara. Innal insana in lam yastanfid bin nawamisi allati khalaqahallahu lahu, jika manusia tidak memanfaatkan sunatullah dan aturan-aturan Allah yang telah Allah ciptakan untuk manusia, walam yanfud takalifa amron, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai manusia, wanahyan, dan tidak mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fala saufa yat'abul insanu nafsahu, maka sesungguhnya manusia itu telah menyusahkan dirinya sendiri. Patakunu, maka dia itu berada di dalam ma'isatan donka, dalam kesulitan yang benar-benar sulit. Di akhir yang kita bahas malam ini ada sesuatu yang menyadarkan kita, bahkan menyadarkan dunia. Kenapa? Karena ada sebuah kekhawatiran tahun 70-80 bahwa pertambahan penduduk itu akan menyebabkan krisis pangan. Inna sakana sayajiduna fil kuti allati fil ardi. Dengan banyaknya orang makan nanti terjadi krisis pangan. Itu tahun 70 dan 80. Di semua negara membuat tindakan untuk menekan populasi. Di semua negara. Tapi apa akibatnya? Sekarang di tiap negara justru mengeluh. Kenapa? Karena populasi penduduk menurun. Di Jepang, di Korea Utara, Korea Selatan, bahkan pemimpin Korea Utara yang kejam itu, yang diktator, menangis di hadapan ibu-ibu. Sing beroga anak. Terjadi krisis populasi, ada child free. Jadi asalnya dianjurkan atau bahkan dipaksa supaya membatasi kelahiran, akhirnya kesenangan jadi mau melahirkan. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan 2 hari yang lalu di Perancis tahun 23 tahun kemarin itu menurun populasi kelahiran. Usia menikah semakin meningkat. Dulu orang menikah usia 20 atau 25 tahun. Laki-laki 25 tahun itu sudah gelisah tahun 90-an ketika belum punya istri. Sekarang mereka mengundurkan masa nikahnya. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau punya anak. Ada disebut child syndrome atau fobia, child phobia, tidak punya anak, ingin atau takut punya anak. Padahal Al-Quran menyampaikan seperti tadi, jangan khawatir. Kenapa? Sudah ada sistemnya, sudah ada sirkulasinya. Walaupun bukan tentu saja asal banyak. Quran juga mengajarkan, hadis juga mengajarkan
banyak tapi berkualitas, bukan sekedar banyak dengan tanpa tanggung jawab. Tapi justru ketika ada kelaparan, ada kekurangan pangan, bukan karena pangannya nggak ada, tapi kreativitasnya. Tadi disampaikan kreativitas orang untuk mengerahkan kemampuan, untuk mencari bahan makanan, mencari sumber pangan di dalam dunia, di dalam bumi, itu yang kurang sungguh. Quran menyampaikan bahwa krisis pangan andaikan orang patuh dan paham terhadap sunnatullah yang ada di alam sekaligus syariat. Ada sunnatullah di alam yang tidak berubah, ada syariat yang disesuaikan bagi setiap zaman dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, syariat yang berubah. Kenapa? Karena tantangannya berubah. Karena kondisi orangnya berubah, karakter manusianya berubah, syariat berubah-ubah. Tapi sunnatullah tetap di alam berjalan, tidak berubah. Andaikan mereka taat kepada sunnatullah yang ada di alam, taat kepada syariat, maka kehidupan yang menyulitkan itu tidak akan datang sebetulnya. Semuanya sudah disediakan al-qulun min indillah. Baik makanan, baik minuman, baik segala kehidupan, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an sudah menggambarkan jaminan Allah terhadap kehidupan manusia dengan syarat memahami sunnatullah yang ada di alam, kemudian tunduk kepada syariat. Tapi ketika dua-duanya dilanggar, terjadilah akumulasi penderitaan dari generasi ke generasi yang tadi disampaikan. Dari generasi ke generasi semakin rusak. Padahal waktu iman sekalian, Allah sudah menyediakan semuanya buat manusia dengan syarat sekali lagi memahami sunnatullah dengan ilmu tentu saja. Kemudian memahami syariat dengan ilmu juga. Yang satu ilmu pengetahuan tentang kehidupan, yang kedua ilmu tentang syariat. Dua-duanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia untuk memahami sunnatullah yang ada di alam, kemudian syariat untuk memahami perintah-perintah Allah. Situasi sekarang menggambarkan tadi benarnya Al-Quran. Benarnya Al-Quran. Bapak-bapak, kita bisa membaca di media. Sampai 2 hari yang lalu saya baca, Perancis pun mendapatkan situasi yang sama. Adanya penurunan populasi. Tahun kemarin 6% di Perancis. Tapi agak tertolong karena kematian tidak secepat itu, agak bertahan. Tapi kalau di Korea 4%, kemudian kematian sama banyaknya. Akibatnya mereka khawatir. Kenapa? Lamun tiap tahun ngilangan 4% lebih 25 tahun. Kalau populasi tiap tahun turun 4,4, 25 tahun bisa punah. Itulah ada hikmahnya juga. Indonesia tidak merasakan hal itu dalam pengertian boleh jadi lantaran mayoritas Islam di kita, maka tidak berlebihan ketika menganggap bahwa ledakan penduduk akan membuat krisis pangan. Kalau di orang lain sampai berlebih-lebihan, sampaikan tidak punya anak, tidak mau punya anak. Tapi di Indonesia barangkali ada baiknya ketika masyarakat tidak begitu patuh kepada pembatasan itu justru. Tapi di sana patuh dan mereka nikmati sampai tidak punya anak, tidak mau punya anak. Padahal statistik menggambarkan kalau satu keluarga kurang dari 2 berbahaya buat populasi. Kalau setiap keluarga punya anak kurang dari 2, itu berbahaya buat populasi. Harus lebih dari 2, baru populasi akan terjaga secara rata-rata, walaupun pada akhirnya kan masalah putra itu kan ketentuan Allah, tapi di sana juga ada pilihan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan semuanya di dalam rahim istri kita, kemudian kita
mencegah terjadinya populasi yang Allah rencanakan. Kembali lagi kepada kesalahan kita, bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir pembahasan hari ini sebuah kesalahpahaman ketika populasi penduduk dikaitkan secara mutlak dengan tidak akan cukupnya pasokan pangan. Tidak, kenapa? Sudah dijamin. Cuma tingkatnya adalah, kesalahannya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan upaya menciptakan pangan baru dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Allah menjamin tidak ada bayi yang lahir berarti ada rizkinya, walaupun bukan sekedar banyak, tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Rasul mengatakan tajawwajul waludal wadud, syaratnya dua, walud dan wadud, bukan sekedar banyak, tapi ada sisi yang lain, kemampuan untuk mendidiknya. Asal loba salah, mung loba salah gitu. Tapi laba dengan bertanggung jawab. Tadi ilmu statistik sekarang menggambarkan kalau kurang dari 2 itu tidak aman buat populasi. Harus lebih dari 2. Saya lagi-lagi Islam yang benar, lagi-lagi sabda Rasul yang benar. Kan Nabi mengatakan barang siapa punya anak perempuan 3 kan gitu atau 2 atau tengah kamar kan tidak atau Nabi 2 kan. Kemudian punya saudara 3 atau 2. Kemudian ada bahuna, kemudian di sobaru ala lawaihina, sabar ngurusna, wajahuna, kemudian menikahkan. Udhilal jannata, akan masuk surga karena mampu mendidik anak sampai menikah gitu. Jumlahnya yang kita kagum, Rasul seperti tahu yang tadi digambarkan, kalau kurang dari 2 tidak aman buat populasi. Bisa menurun. Tapi kalau 3 lebih itu aman buat populasi, walaupun bukan sekedar banyak. Tentu saja itu sebabnya ada 2 sisi. Satu, pahami sunnatullah yang ada di alam dengan ilmu pengetahuan. Kemudian pahami syariat dan yakini ketentuan-ketentuan Allah. Kalau dua-duanya berjalan, insya Allah situasi yang menyulitkan tidak akan terjadi. Demikian anu tiasa dibahas sebenarnya. Hatur nuhun ka Ustaz Walianuddin, mudah-mudahan urang sadaya biasa istiqomah teras tumeras bikin mempelajari Al-Quran, karena ternyata Al-Quran memang seperti janji Allah dan janji Rasul menuntun kita dalam kehidupan di semua zaman sampai akhir nanti. Insya Allah Quran akan jadi jawaban buat masalah kita. Pertarasanana urang rek nuturkeun Quran nuturkeun urang. Kadang-kadang keliru. Quran hayang nuturkeun urang. Diajar Quran kan ngadalila nama, tak Quran nuturkeun urang. Padahal mestinya urang nuturkeun Quran. Zuhur mempelajari agama, tapi dasarnya mandalili amal, mengabsakan tindakan etama Quran nuturkeun manehna. Insyaallah sadaya pengorbanan seperti di jalan Allah, insyaallah. Oke, sadaya amal kurang sadaya untuk keabadian Al-Quran sampai hari kiamat. Kurang jantan sebagian tina mata rantai itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.